What's Trending? Halo semuanya, kalian lagi mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Lea Baneza, episode kali ini kita masih bahas atau ngobrolin izin tambang dan ormas. Soalnya nih makin kesini makin rame aja nih, bukan malah redup gitu. Yang lantang bersuara sekarang tuh di kalangan internal ormas keagamaan sendiri, yang terutama datang dari kelompok Nahdliyin. Apalagi petinggi PBNU tambah gamblang aja menyambut tawaran konsesi tambang. Beberapa hari lalu Ketua PBNU Yahya Kholil Stakuf alias Gus Yahya bilang NU bikin perusahaan, bentuknya perseroan terbatas PT untuk mengelola konsesi tambang. Katanya PBNU ini emang udah ancang-ancang ngelola tambang udah sekitar 2 tahun yang lalu. Serius banget gak tuh? Wajar ya, banyak yang menilai NU tuh nggak netral karena dekat dengan pemerintah. Gelagat NU yang terlihat bersemangat banget ngelola tambang bikin gerah sebagian Nahdliyin, terutama para intelektual mudanya. Nah, kalau itu dinamika di NU, gimana dengan ormas keagamaan lain? Ya sebenarnya relatif landai sih ya kalau Lea perhatikan. Sikapnya masih sama, Muhammadiyah masih pikir-pikir belum ada pernyataan terbaru. Yang sudah clear menolak yakni Ormas Katolik, Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, dan Ormas Kristen, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI, serta Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Dan belum kelar urusan tambang dan ormas keagamaan, ternyata kian kemarin perbincangannya semakin panas. Dan bisa dibilang bolanya nih makin liar gitu. Kemarin muncul nih usulan agar konsesi tambang nggak dibatasi cuma untuk ormas keagamaan. Nah loh. Emang kan tambang tuh gula-gula banget. Sementara pemerintah bergeming aja dengan polemik kebijakan izin tambang untuk ormas ini. Kalau kita berharap suara kritis dari DPR kayaknya juga minim nih, maklum ya. Karena kan mayoritas parpol ini di belakang pemerintah, iya gak sih? Nah gimana ya persoalan ini mestinya disikapi? Lebih banyak manfaat atau mudaratnya nih ngasih izin tambang untuk ormas? Lea mau berbagi insight bareng news editor Sindu Darmawan. Tapi kita jeda dulu ya. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Episode kali ini kita ngobrolin suara penolakan izin tambang untuk ormas. Dan Lea ini udah bareng news editor KBR Sindu Darmawan. Halo Mas Sindu. Halo Le, gimana kabar Le? Baik-baik. Sahabat gak ketemu kita ngobrol bareng di acara ini ya. Ngerasa gak sih Sindu perdebatan soal izin tambang dan ormas ini tuh malah makin riuh gitu, gak kayak isu-isu lain yang layu sebelum berkembang? Iya Le, karena belakangan ini banyak banget yang speak up, terutama dari kalangan muda NU yang memang concern dengan isu lingkungan. Mereka punya Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam atau FNK-SDA. Sikapnya clear banget, jadi menentang perusakan lingkungan. Tentunya menolak tambang juga karena itu aktivitas yang merusak lingkungan. Dan kalau misalnya kita nengok kiprah FNK SDA ini sebenarnya selaras dengan sikap NU sejak 2015 bahkan sebelum itu mungkin ya, bahwa NU ini mengharamkan eksploitasi SDA yang merusak lingkungan. Makanya sikap PBNU untuk menyambut tawaran konsesi tambang ini pastinya mengagetkan bagi kalangan internalnya. Gimana sih Du, bener gak? Betul. Nah, kemarin tim KBR ngobrol dengan Roy Murtado. Dia ini aktif di FNK SDA dan pengasuh Pondok Pesantren Ekologi Miskiat Al-Anwar di Bogor. Sebagai Nahdliyin, Roy kecewa dengan sikap elit NU yang ironis karena seperti mengkhianati garis perjuangannya sendiri. NU akan membatalkan seluruh komitmen moralnya yang sudah dipegang selama ini. Jadi ini organisasi Islam terbesar di muka bumi, mestinya memberikan teladan, memberikan contoh pelestarian lingkungan, bukan menjadi salah satu aktor perusak lingkungan. Nah ini tentu saja sangat ironi dan nggak elok.
Kalau misalnya kita nengok ke Gus Yahya nih ya, kemarin dia tuh menekankan kalau NU bakal menjalankan usaha tambang yang ramah lingkungan atau istilah lainnya tuh tambang berkelanjutan gitu Sindu. Dan si Gus Yahya ini berjanji NU tuh nggak akan ngambil konsesi di wilayah bersengketa agraria. Sehingga kekhawatiran muncul konflik dengan masyarakat adat atau mungkin konflik-konflik horizontal yang ditakutkan ini bisa ditepis. Tapi ya susah juga ya untuk langsung percaya karena selama ini lebih banyak temuan dampak negatif tambang. Apalagi yang digarap itu kan komoditas batu bara yang jelas-jelas sumber energi kotor. PLTU itu aja kan mau dipensiunkan nih. Gimana Sindu? Soal ini Gus Roy juga ikut mempertanyakan. Jadi model tambang seperti apa sih yang ramah lingkungan itu? Nah, dia malah jadi makin khawatir NU nantinya malah jadi institusi yang melegitimasi kejahatan lingkungan. Oke, karena si kata ramah lingkungan di pertambangan aja itu masih dipertanyakan gitu ya? Iya, jadi itu masih debatable itu. Nah, selama ini faktanya adalah tambang itu ya memang aktivitas yang kebanyakan merusak lingkungan ketimbang dia bisa dikatakan sebagai dalam tanda petik ramah lingkungan. Jadi Gus Roy ini juga menyinggung NU yang tegas berkomitmen menjaga keragaman yang sayangnya cuma dimaknai sempit di level toleransi beragama. Padahal keragaman itu juga termasuk di sana adalah aspek lingkungan. Iya. Tambang ramah lingkungan itu seperti apa gitu. Itu kayak menormalisasi sesuatu yang jelas-jelas jahat gitu. NU itu lembaga yang salah satu lembaga ya termasuk juga Muhammadiyah yang selalu menekankan bahwa Indonesia itu beragam. Ada Muslim, ada Kristen, ada Tionghoa, ada Jawa. Ini kan kerajaan. Padahal kehidupan ini juga ditopang oleh keragaman pada aspek lingkungan. Hutan itu bisa disebut sebagai hutan kalau keanekaragaman hayatinya masih terjaga. Nah kalau sudah dibongkar, keanekaragaman hayatinya hilang, masyarakat adatnya rusak, ya berarti NU turut merusak keragaman yang selama ini menjadi komitmen NU. Kalau secara kompetensi, menurut Gus Roy, Nahdliyin siap nggak ngurusin tambang. Selama ini kan kegiatannya mayoritas di bidang pendidikan dan keagamaan nih Sindu. Kalau nggak kompeten, gimana mau bikin tambang yang ramah lingkungan lagi gitu kan? Itu kan pasti butuh pengetahuan dan keahlian yang advance gitu nggak sih kalau mau bikin tambang terus ramah lingkungan? Gus Roy juga sanksi soal kemampuan NU mengelola tambang. Oke. Dampaknya bisa makin berbahaya sebenarnya karena yang ngurus ini kan bisa dikatakan nggak becus ya. Oke. Ibaratnya perusahaan-perusahaan besar saja kalau nambang masih ugal-ugalan. Apalagi ini yang statusnya masih newbie, bagaimana mereka bisa menerapkan tambang yang katanya berkelanjutan tadi? Iya, yang kompetensinya kita juga belum bisa lihat gitu ya. Para pemilik modal di sektor ekstraktif batu bara itu saja udah masalah gitu. Padahal mereka kita anggap padat modal dan padat teknologi aja bisa sembarangan mengerjakan ini. Bagaimana dengan ormas seperti NU yang nggak punya kapasitas dan tadi akan memakai pihak ketiga dan dikhawatirkan akan menjadi blunder bagi NU. Karena apa? Karena nanti ketika pertambangan itu berlangsung orang akan dihadap-hadapkan. Kalau mengkritik kebijakan atau proyeknya NU akan dianggap seolah-olah itu mengkritik kiai misalnya. Atau nggak setuju dengan ulama. Nah, serem juga tuh kalau ngeritik proyek tambang NU sama dengan ngeritik ulama. Nanti susah nih pengawasannya, padahal pengelolaan tambang itu mestinya profesional dan transparan. Kalau memang berkomitmen soal tambang berkelanjutan itu tadi. Gus Yahya kemarin juga bilang dengan gamblang, NU butuh duit untuk membiayai organisasi. Makanya mau mengelola tambang. Lea kan penasaran ya sama argumen-argumen para pendukung izin tambang untuk ormas ini. Cuma segelintir aja nih yang mau ngomong tapi. Salah satunya Dedek Prayudi alias Uki, dia itu politikus Partai Solidaritas Indonesia Sindu. Yang kita tahu lah ya, PSI itu kan tegak lurus dengan siapa? Pak Jokowi. Betul. Nah, Uki di YouTube Cokro TV bilang, ormas ini nggak boleh berbisnis tuh pola pikir yang kuno Sindu. Maksudnya berbisnis ini tuh termasuk mengelola tambang. Jadi bukan cuma bisnis yang lain-lain aja misalnya dagang atau segala macam ya. Tapi tambang juga termasuk. Menurut Uki justru dengan berbisnis maka ormas ini bisa mandiri secara finansial dan mampu membiayai program-programnya tanpa perlu repot ngajuin proposal ke donor. Menggantungkan diri pada
kucuran dana donor ini yang menyebabkan ormas ini bisa disetir. Katanya sih gitu ya Sindu alasannya. Tapi kalau menurut Lea nih, belum tentu juga ormas itu bisa independen ketika diserahi konsesi tambang. Apalagi tambang kompleks banget nih masalahnya. Bahkan yang kita tahu nih ada mafia-mafianya juga kan. Pola pikir UKI ini patut dikritik juga, Le. Kalau kemudian menyebut bahwa ormas itu nggak boleh berbisnis, termasuk di sana adalah bisnis tambang dan itu menyebut sebagai pola pikir kuno, malah ini juga itu semacam menunjuk ke arahnya sendiri gitu. Iya. Bicara tambang itu adalah bicara bahan bakar yang fosil. Iya. Fosil itu bukan kuno lagi tapi udah memfosil gitu, lebih kuno dari kuno gitu. Iya. Jadi kritik ini jelas sangat subjektif. Mungkin Uki bisa menunjukkan bagaimana sih di mana letaknya tambang itu yang berkelanjutan, yang modern dan sebagainya gitu. Soal ormas keagamaan bagaimana bisa menghidupi diri sendiri, termasuk yang disampaikan oleh si Uki yang harapannya itu tidak mengajukan proposal dan sebagainya. Ada beberapa pengamat kemarin yang punya usulan menarik sebenarnya bagaimana supaya ormas tidak terlibat di tambang yang di sana juga rentan kejahatan tambang adalah dengan memberikan profitable index. Ormas dikasih berapa persen dari keuntungan itu tanpa harus mereka mengelola sendiri, yang itu juga dipertanyakan. Kalau kita bicara kemarin ke belakang konversinya Menteri Investasi Bahlil, itu di sana disampaikan bahwa nanti pemerintah akan mengawal. Jadi ketika izin konsesi ini diberikan akan dikawal termasuk dengan menunjuk kontraktor atau didampingi dengan kontraktor. Ini sederhananya, apa bedanya ini dengan makelar gitu? Oke, iya. NU atau ormas keagamaan tidak bisa proper mengelola tambang. Nah, untuk memastikan bahwa itu bisa dikelola, pemerintah menyediakan kontraktor. Iya. Ini kan jalan yang berliku ya, ada 2 layer gitu loh. Kenapa nggak langsung saja sih ke kontraktor? Iya. Dan Benar. harus pakai ini dikasih ke NU nih, tapi ini ada kontraktornya nanti didampingi gitu. Istilahnya si NU ini hanya untuk mendapatkan si izin menambangnya doang. Kontraktor kan nggak mungkin gratisan, mana ada makan siang gratis di hari ini. Tapi kalau Lea boleh berpendapat sedikit ya Sindu, yang namanya berbisnis itu kan sebenarnya memang dibolehkan, tapi kan nggak harus tambang. Benar. Ada misi-misi yang selama ini lekat ya dengan ormas-ormas keagamaan, misal soal pendidikan, misi sosial dan sebagainya. Keumatan dan sebagainya. Nah, ketika nanti mereka terjun ke dunia tambang yang itu adalah erat dengan kerusakan lingkungan, erat dengan konflik-konflik agraria, bagaimana mereka akan mengkritisi atau menyuarakan suara-suara mereka yang selama ini sudah berabad-abad atau berpuluh-puluh tahun disuarakan oleh NU misalnya. Nah, kita balik ke menurut Gus Roy ya. Ormas seperti NU ini bisa ngembangin bisnis sendiri. Tapi kan gak harus tambang juga seperti yang tadi kita obrolin. Soalnya tambang ini kan problematis banget. Kalau dikalkulasi kata Gus Roy, lebih banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya. Jadi kita bisa bayangkan nanti. Setuju. Muhammadiyah saya pikir sangat baik ya mengolah amal usahanya. Nah ini yang mestinya dioptimalkan dan pemerintah bisa mendorong upaya-upaya semacam itu. Kalau mau bantu NU misalnya, bantulah amal usaha NU bisa berkembang dengan baik, nggak harus dengan sektor tambang. Gus Roy juga khawatir izin tambang ini semacam jebakan buat NU agar mendukung kepentingan oligarki. NU kita tahu kan dapat jatah lahan bekas tambang grupnya Bakri. Nah, dia juga menyayangkan NU terlalu rapat dengan Presiden Jokowi. Izin tambang ini disinyalir bentuk ucapan terima kasih ke NU yang di Pilpres kemarin banyak yang mendukung salah satu paslon. Wah, Lea jadi inget ya, dulu kan di 2021 Jokowi memang pernah menjanjikan konsesi tambang saat menghadiri Muktamar NU di Lampung nih Sindu. Nah, lanjut soal ormas dan kemandirian finansial nih. Kemarin Lea itu sempat ngobrol sama Inayah Wahid, putri dari mendiang Presiden Gus Dur di Sindu. Dia ini jadi perwakilan jaringan Gus Durian. Dia tuh menolak izin tambang untuk ormas keagamaan. Nih secara tegas dia menolak Sindu. Menurut Inayah, banyak potensi usaha yang bisa dikembangkan ormas agar mandiri secara finansial tadi. Seperti yang juga dikatakan Gus Roy ya. Jadi kenapa gitu mesti ngotot tambang?
Ada banyak sekali potensi yang bisa dilakukan gitu. Malah kami rasa kalau misalnya fokusnya di tambang terus dianggap itu menjadi solusinya gitu ya, itu kayak jadi memperlihatkan kalau si organisasi ini nggak punya kemampuan untuk memanage potensi yang mereka miliki gitu sebenarnya. Karena kan nggak harus lewat tambang, dia bisa dari manapun. Jadi jangan, saya rasa ada banyak jalan lain yang nggak perlu bertentangan dengan nilai-nilai yang sebenarnya kita pegang. Dan selain itu, Inaya pasti memegang prinsip mendiang ayahnya. Iya. Gus Dur adalah satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang tidak pernah memberikan izin konsesi tambang. Dan Gus Durian juga selama ini konsisten mengadvokasi masyarakat marginal, misalnya di kasus Wadas yang sempat ramai waktu itu. Kendeng, Tumpang Pitu, dan banyak lagi yang lain. Itu kasus rakyat kecil berhadapan dengan korporasi termasuk tambang. Jadi ya aneh kalau kemudian Gus Durian nggak bersuara ketika NU dapat izin tambang. Nyambung soal yang tadi Sindu bilang kelompok marginal nih. Inayah juga melihat celah masalah di izin tambang untuk ormas keagamaan, Sindu. Di tataran realitas kan ormas agama itu nggak cuma dari 6 agama resmi, tapi banyak juga nih dari kalangan minoritas. Gimana juga dengan komunitas aliran kepercayaan? Apakah mereka juga boleh mengajukan izin tambang juga? Dan kalau untuk kalangan tertentu jatuhnya ya kan diskriminasi nggak sih? Ini kan banyak organisasi keagamaan. Apakah yang minoritas juga akan dikasih gitu? Saya nggak suka sih sebenarnya ngomong agama minoritas. Tapi misalnya yang organisasinya dari agama yang mungkin nggak sebesar yang A atau yang B gitu. Apakah mereka akan dapat juga? Apakah itu nanti akan menjadi persoalan lagi di masyarakat misalnya gitu? Itu nanti akan muncul banyak banget persoalan-persoalan baru. Dan saya rasa daripada kalau untuk organisasi keagamaan gitu ya, daripada ngasih izin tambang, mending pemerintah ngasih izin supaya mereka bisa beribadah dengan nyaman dan aman gitu. Itu aja. Nah, dari sini wacananya mulai melebar nih. Belum tuntas soal izin tambang untuk ormas keagamaan, muncul gagasan untuk merangkul ormas lain. Kita bahas sesaat lagi setelah jeda ya. Lu udah tahu soal ini belum sih? Lihat dong. Oh, ini mah gue udah tahu. Seru banget sumpah. Hah? Apaan tuh? Ini loh yang lagi viral itu. Hah? Gimana? Daripada FOMO, mending lu dengerin deh podcast FOMO Sapiens. Hah? Setiap hari Jumat hanya di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. No more fear of missing out tips. KBR Prime, podcast for curious mind. Balik lagi di What's Trending edisi khusus tiap Jumat. Kita lagi ngebahas ramai penolakan izin tambang untuk ormas. Lea masih bareng news editor Sindu Darmawan. Sin, Lea dengar urusan izin tambang ini mulai melebar. Jadi usulannya ini nggak cuman ke ormas keagamaan tapi juga melebar ke ormas adat. Ini gimana? Iya bener Le, jadi gagasan itu mencuat saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat bareng DPR. Iya. Anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, mempertanyakan gimana nasib ormas-ormas adat nantinya. Mestinya mereka juga berhak dong mendapat konsesi tambang, namanya juga ormas gitu. Apakah nanti akan ada yang beda atau perlakuan yang berbeda? Nanti akan jadi terlihat banget kan pemerintah diskriminatif nih dalam pemberian izin tambang terhadap ormas gitu. Masyarakat adat di Kalimantan itu Pak, sampai desa-desa itu punya yang namanya lembaga adat Dayak. Misalnya ada Dewan Adat Dayak di setiap kabupaten kota maupun provinsi. Nah ini kan sebenarnya pemilik langsung dari kekayaan alam kita itu. Ini bagaimana Pak? Kan ini nanti takut saya menimbulkan kecemburuan sosial. Di daerah mereka ada NU mendapat konsesi, mereka di pinggiran hanya nonton Pak. Nanti kan ini jadi potensi konflik. Itu yang menurut saya perlu dipertimbangkan. Bahlil bilang bakal mengkaji usulan ini, tapi secara aturan belum bisa karena PP nomor 25 tahun 2024 ini memang spesifik memberikan prioritas pada ormas keagamaan. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin PP itu kan juga bermasalah ya Sindu. Banyak yang menyebut kalau PP tentang izin tambang untuk ormas keagamaan ini bertentangan dengan Undang-Undang Minerba. Soalnya di undang-undang itu yang harusnya dapat prioritas itu kan BUMD dan BUMN, benar nggak nih? Dan nggak ada yang nyebut soal ormas keagamaan. Tadi politikus dari PSI, Uki, dia memang mengakui juga nih kalau ada problem di masalah ini. Dan mestinya direvisi dulu itu Undang-Undang Minerba.
Kalau Inayah Wahid malah meng-highlight masalah regulasi yang nggak sinkron. Mestinya izin tambang untuk ormas keagamaan ditolak karena problematis secara hukum. Nah, balik lagi nih ke gagasan organisasi adat dapat izin tambang. Gimana nih pandangan dari masyarakat adat mungkin, Sindu? Kalau dari masyarakat adat, Ruka Sombolinggi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, ini malah curiga dengan usulan tersebut. Masyarakat adat kan mestinya menjaga kelestarian alamnya. Ini kan ruang tempat mereka hidup sejak masa leluhurnya dahulu. Kalau masyarakat adat, kalau benar-benar masyarakat adat itu pasti menolak pertambangan skala besar. Kalau memang dia masyarakat adat, pasti tidak pernah dalam pikirannya terlintas untuk ikut-ikutan NU mengajukan izin tambang. Menurut Ruka, gagasan izin tambang untuk organisasi adat juga keliru. Kan mereka sendiri pemilik tanah adat itu, mereka juga sudah di sana bahkan sebelum ada negara. Kekeliruan perspektif ini yang mendasari banyak konflik dengan masyarakat adat karena eksistensi mereka nggak diakui selama ini, Le. Justru yang harus diingat di wilayah-wilayah adat yang ada tambangnya itu ya pengakuan kepada pemilik dari tanah dan sumber daya itu yang sesungguhnya, bukannya malah diberikan kepada ormas gitu. Itu yang paling mendasar. Dan kalau masyarakat adat mestinya bukan izin. Iya, memang banyak banget kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Inayah Wahid dari jaringan Gus Durian juga bilang, mending gak usah ada izin tambang ormas ataupun organisasi adat karena potensi konflik horizontalnya tuh besar, Sindu. Kalau ingin menyejahterakan masyarakat adat, ia dilibatkan mereka, bukan malah digusur. Banyak dari pengalaman-pengalaman yang kami temui gitu ya, misalnya teman-teman jaringan Gus Dur menemani teman-teman dari masyarakat adat atau dari teman-teman dari kelompok-kelompok lokal, itu banyak banget dari mereka yang bahkan gak punya kata putus gitu, yang bahkan mereka nggak tahu tiba-tiba lahannya diambil atau tiba-tiba mereka digusur gitu aja gitu. Nah itu yang banyak terjadi. Jadi jangan sampai kayak gitu lagi. Mereka bahkan nggak punya suara untuk wilayahnya mereka sendiri gitu. Jadi mungkin itu yang didorong, bukan masalah izin atau ininya, tapi bagaimana keterlibatan mereka. Soal ini Ruka sebenarnya khawatir, Le. Gagasan izin tambang untuk organisasi adat ini sejatinya modus oligarki saja untuk mengeruk lebih banyak keuntungan. Ormas masyarakat adat itu seperti apa gitu loh. Jangan-jangan malah yang dimaksud ini adalah ormas-ormas yang memang dibentuk oleh pemerintah, disponsori oleh pemerintah. Itu justru makin berbahaya karena itu seolah-olah mengatasnamakan masyarakat adat padahal belum tentu. Kalau begini akan terjadi yang namanya elite capture, ya, elit-elit masyarakat adat akan diorganisir untuk membentuk ormas-ormas ya berbasis masyarakat adat yang belum tentu mendapat mandat dari kampungnya, kemudian membentuk organisasi entah apapun namanya ya atas menggunakan embel-embel adat, mengajukan izin. Itu justru berpotensi untuk menimbulkan konflik yang jauh lebih besar. Wacana izin tambang untuk organisasi adat malah bikin runyam ya. RUU Masyarakat Adat aja mangkrak, padahal kepemimpinan Jokowi udah di menit-menit akhir. Artinya masyarakat adat selalu dalam kondisi rentan karena nggak punya nih jaminan perlindungan. Jadi Aman kira-kira mau menggugat aturan dari si izin tambang untuk ormas keagamaan itu nggak sih, Sindu? Soalnya kan nanti posisinya makin timpang gitu kalau masyarakat adat harus berhadapan dengan ormas keagamaan yang memegang izin tambang. Memang ini dilematis sekali, Le. Tapi Aman berencana menggugat PP itu, cuman belum jelas kapan bakal diajukan. Dan mungkin juga ada trust issue ya dengan lembaga peradilan. Ini berkaca dari kasus-kasus uji materi di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang belum lama ini juga ramai kita perbincangkan ya di publik ya. Oke, semakin banyak ya yang teriak soal izin tambang untuk ormas ini. Biar pemerintah tuh mau membuka partisipasi seluas-luasnya nih kalau mau bikin kebijakan. Kamu juga bisa berbagi pendapat tentang isu ini. Silakan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Sindu Darmawan. Sampai jumpa pekan depan.